dan reformasi birokrasi dalam waktu dekat akan melakukan pengurangan PNS besar-besaran. Setidaknya nih pemirsa, setidaknya ada 1 juta PNS yang akan dipangkas alias diberhentikan. Nih, ini dia nih beberapa headline pemberitaan di portal online dan juga di sosial media. Simak, ini alasan Menteri Yudi akan pangkas 1 juta PNS. Apa sih sebenarnya nih Yudi Menteri sesuka hati ini yang akhir-akhir ini kayaknya jadi kontroversi. Ini dia nih, proses pengurangan pegawai akan kami lakukan hingga 2019 mendatang. Pengurangannya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah loh, jadi gimana dong kalau 1 juta PNS dikurangi? Bukannya PNS itu kan nggak bisa dipecat ya? Nah kira-kira dikurangi, nggak kira-kira juga nih ya, 1 juta. 1 juta orang PNS ini terancam akan dipecat. Nah bayangkan saja kalau gaji PNS ini rata-rata 3 juta per bulan plus tunjangan dikalikan 1 juta, kemudian dikali 12 bulan, bisa hemat triliunan itu selama 1 tahun. Bahaya, ini bahaya. Coba kan kita lihat dulu respon dari para netizen mengenai sebuah wacana pemecatan jutaan PNS. Zaman dulu kalau cari menantu, cari PNS karena dapat gaji tetap dan aman. Sekarang tidak akan di PHK, jadi akan terancam. Ini agak curhat. PNS terancam pecat, BKN Aceh belum dapat konfirmasi. Oke, jadi kita harus tanya nih, konfirmasinya betul apa tidak. Siap-siap, 1 juta PNS tidak produktif bakal dipangkas. Nah, penjelasan tidak produktif ini seperti apa ya? Coba kita akan tanya deh sama pengamat kebijakan publik yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara, Pak Christian Simarmata. Selamat siang, Pak Christian Simarmata. Halo, selamat siang, Pak Christian. Selamat siang, Mbak Widya. Ya, sudah bisa mendengar suara saya siang, ya. Mbak Widya. Terima kasih Pak Christian Simarmata sudah bergabung di Netizen News. Pak, ini kita mendengar nih informasi mengenai wacana dari Menteri sesuka hati Pak Yudi Krisnandi yang akan katanya memecat 1 juta PNS atau kira-kira jutaan PNS. Nah, ini sebetulnya kan misalnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa? Ini kan kalau saya menempatkan diri jadi PNS deg-degan dong. Pak Christian Simarmata bisa dijelaskan? Saya pikir kita semua sama-sama bisa lihat dan bisa baca apa yang disampaikan Menteri Yudi Krisnandi kemarin itu, bahwa pemecatan atau pemangkasan jumlah PNS itu sangat berhubungan dengan rencana perampingan untuk menghemat anggaran belanja dari negara kita, kemudian anggaran belanja dari setiap daerah, karena hampir 40% porsi APBN kita itu habis untuk belanja pegawai dan juga kebutuhan-kebutuhan pegawai. Dan di beberapa daerah APBD-nya itu ada yang mencapai 70-80% untuk belanja pegawai dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk belanja modal. Saya pikir itu yang menjadi salah satu dasar pemikiran dari Menteri Yudi Krisnandi untuk mewacanakan pemangkasan PNS ini. Tetapi kita juga berharap dalam proses ini Menteri Yudi Krisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara juga harus melihat bahwa tidak semua daerah sebenarnya mengalami pembengkakan itu, karena ada beberapa daerah, terutama daerah-daerah tertinggal atau terbelakang, itu justru mengalami kekurangan tenaga PNS, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Nah, ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh Kementerian PAN adalah bagaimana seperti undang-undang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu jelas harus menjelaskan bahwa PNS harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya. Nah, persoalannya saat ini banyak PNS kita itu tidak ditempatkan pada bidang dan kebutuhan. Ya kan, kita bisa lihat misalnya penumpukan di kantor lurah, ada penumpukan di kantor camat yang sebenarnya, dan itu kemudian juga kita lihat tidak efektif, dan juga tingkat pelayanan kepada publik juga tidak memuaskan. Ini saya pikir yang bisa menjadi semacam pandangan kepada Menteri PAN, bahwa jangan semata-mata bicara pecat, tetapi kita juga harus melihat sebenarnya tingkat kebutuhan, di mana sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan. Bisa itu misalnya di tingkat pendidikan atau kesehatan yang dikurangi, kita tidak setuju. Tapi misalnya untuk tenaga-tenaga yang tidak produktif di beberapa kelembagaan, saya pikir itu bisa digeser ke daerah-daerah lain, karena kita juga paham fungsi PNS
selain sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik, juga adalah sebagai pemersatu dan perekat bangsa ini. Ya silakan saja misalnya dipindahkan PNS yang tidak produktif di salah satu wilayah itu indikator dipindahkan tidak ke produktifnya daerah-daerah itu lain seperti yang apa ya Pak Kristiansi Marmata? Dan juga bisa Anda sarankan mungkin di lembaga mana yang harusnya digeser begitu? Mbak Widya, yang harus dipertimbangkan oleh Menteri PAN. Ya, indikator-indikator ketidakproduktifan itu seperti apa yang bisa Anda jelaskan ini kepada pemirsa, Pak Kristiansi Marmata? Misalnya begini, ada penumpukan seperti saya katakan tadi, ada penumpukan di kantor lurah, ada penumpukan di kantor camat. Misalnya kita katakanlah di kantor lurah itu untuk memindahkan satu berkas itu sampai 5 meja dan tiap meja itu ada orangnya. Efektif tidak untuk memindahkan satu surat dalam pengurusan itu sampai 5 meja dan 5 orang. Sebenarnya itu bisa diurus oleh satu orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ini kan teknologi sudah sangat maju ya. Kenapa misalnya tidak dilakukan misalnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian berkas-berkas yang misalnya selama ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga PNS itu, sehingga pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Itu kan bisa langkah-langkah baik sebenarnya dalam pemangkasan anggaran. Nah, selain pemangkasan anggaran nih Pak Kristiansi Marmata, apakah katakan itu di kantor lurah itu ya cukup 3-5 orang, Mbak? Oke, setuju. Tapi apakah mungkin ini bentuk juga katakanlah reformasi birokrasi begitu Pak Kristiansi Marmata, selain tentunya tadi perampingan anggaran belanja negara, Pak Kristiansi Marmata? Ya, ini adalah salah satu bentuk perampingan, tapi yang kita harapkan perampingan ini juga harus seperti saya